Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Beri Karduswake, NIM 1903040121. Program studi ilmu politik semester 5, mata kuliah demokrasi dan HAM. Dosen pengampu Bapak Ahmad Syarifuddin MA. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori lahirnya HAM. Sejarah lahirnya HAM dibagi dalam 3 teori, yaitu 1. Penganut pandangan hukum alam, John Locke. Pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrat. Sejak lahir manusia memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikarunia oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak ini sifatnya kodrat, diantaranya adalah kodratlah yang menciptakan dan mengakali akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak kodrat. Hak kodrat itu dimiliki manusia dalam keadaan alam dan kemudian dibawa ke dalam masyarakat. Yang kedua, penganut pandangan positivisme hukum, John Austin. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Filsafat ini mengabaikan pertanyaan apa yang tersembunyi di belakang sebuah fakta. Paham ini berpendapat HAM bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara bersumber dari negara atau negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Yang ketiga, penganut pandangan sosialisme Marxisme. Ajaran Marx menekankan pada masyarakat atau kelompok, sedangkan individu subordinat terhadap masyarakat dan kelompok. Marx menolak negara mewakili seluruh kepentingan masyarakat, namun negara dikuasai oleh segelintir dan akan berpihak pada kelas atas. Tindakan ini negara selalu menguntungkan kelas atas. Pandangan ini tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban masyarakat. Artinya, konsep ini menekankan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Perkembangan HAM di dunia, hak asasi manusia di dunia, hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual lahir melalui suatu proses yang panjang. Dalam perbedaan sejarah manusia, hak-hak asasi manusia sudah muncul pada zaman Yunani kuno. Sejak abad ke-17, kita mengenal perlindungan hak-hak asasi manusia secara nasional terhadap pemerintahan masing-masing negara. Dalam abad ke-18 dan ke-19, manifestasi hak-hak asasi manusia dilaksanakan berdasarkan politik yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, hak-hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang 1945. Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari bahasa asing atau droit homme, Prancis. Hak yang melekat secara alamiah pada manusia dan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak itu. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan hak-hak hukum yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak-hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Hak asasi manusia itu bersifat asasi dan universal. Hak asasi manusia adalah hal yang dimiliki manusia yang dapat diperoleh. Yang berikut, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Latar belakang perkembangan hak asasi manusia adalah sepanjang sejarah kehidupan manusia, ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain.
hak asasi manusia dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama. Antar umat manusia, kerusuhan, kekerasan, dan peperangan adalah tanda dari tindakan sewenang-wenang antar sesama manusia dengan saling menghargai harkat dan martabat. Meskipun HAM telah dikenal sejak lama, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Raden Ajeng Kartini adalah orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang berikut generasi perkembangan HAM dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak-hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara di Prancis pada abad ke-18. Hak-hak ini dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asal Manusia (PUHAM) pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1966. Hak generasi kedua, hak asasi manusia generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasinya yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesejahteraan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak yang ketiga, hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 dan Deklarasi Rio pada tahun 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk dikenal karena menjamin hak semacam ini di dalam pasal 20, 21, dan 22 dan 24. Sekian video dari saya. Terima kasih.